Thomas, we need you to take a gun. Christ, do you have a shot? Halo para santajeris yang terhormat, kembali lagi dengan saya. Semoga rokok jarum coklat kalian masih aman serta masih utuh di tangan kalian. Kali ini saya akan membahas atau merangkum film yang bergenre action yang mengisahkan tentang seorang sniper handal yang difitnah oleh teman rekannya dulu. Tanpa banyak basa-basi dan bertele-tele, kita langsung ke filmnya. Intro mulai. Diawali dengan seseorang yang sedang membidik sembari melihat acara televisi, yang dimana acara televisi itu menunjukkan orang yang sedang berpidato di hadapan para masyarakat. Ia bernama Bruno Diaz dan ia juga adalah tokoh bisnis negara Costa Amerika Tengah. Pagi harinya di kantor CIA, kita diperkenalkan dengan agen John Franklin. Ia adalah kepala CIA dan tidak lupa juga mantan saya yang berasal dari kota Elgo Cancer bernama Juliet Clover yang bertugas sebagai pencari data-data informasi. Di sini mereka mendapatkan sebuah laporan tentang penembakan Bruno Diaz yang terjadi tadi malam. Di lokasi penembakan mereka menemukan sisa-sisa rambut yang dimana setelah diselidiki DNA tersebut dimiliki oleh seorang pria bernama Brandon Bucket. Sekaligus pemeran utama di film ini, kita sebut saja si Brand. John pun segera memerintahkan timnya untuk menangkap si Brand. Brand. Di sisi lain kita diperlihatkan Brand sedang bermain PS. Lalu di luar rumah kita melihat seorang wanita sedang menaiki motor. Tidak lama setelah itu datanglah tim yang dikirimkan kepala CIA tadi untuk menangkap si Brand. Dan ia pun tidak melakukan perlawanan sama sekali. Perkenalkan, si Brand Bucket ini adalah seorang mantan tentara yang pernah bertugas di Afghanistan. Dan ia pun salah satu sniper hebat yang pernah dimiliki oleh Amerika Serikat. Setelah Brand dibawa ke mobil, ternyata si wanita bermotor tadi ingin mengincar Brand, tapi keburu didahului oleh agen CIA. Setelah Brand didapatkan John, ia pun langsung diinterogasi tentang penembakan Bruno Diaz. Tapi di sini Brand mengatakan bahwa dirinya dijebak. Namun karena ada sebuah bukti DNA rambutnya Brand, John selaku kepala CIA pun menghiraukan perkataan Brand. Tidak lama setelah itu datanglah pria bernama Jack atau disebut sebagai Kolonel Zero. Di sini Zero ingin membantu Brand untuk mengungkap siapa sebenarnya yang melakukan semua ini. I promise you I will get to the bottom of this. I might find out you're guilty. I'm not. Lalu Zero bertemu dengan Clover untuk menanyakan tentang penembakan serta bukti yang ditemukan di tempat kejadian berlangsung. Setelah Zero melihat data bukti tersebut, ternyata penembakan tersebut cukup jauh dari lokasi Bruno Diaz dan hanya orang-orang terlatih seperti Brand yang mampu melakukan penembakan seperti itu. Anjir, kasihan banget si Brand dipitnah sampai segitunya gitu. Gabriel Machado, Maria Garcia. This guy, I don't know his name, but he is the Minister of Energy. These are all politicians. Lalu Brand pun mulai dibawa ke tempat selanjutnya oleh tim CIA. Kita juga diperlihatkan wanita tadi untuk mengintai di atas bukit menggunakan sniper. Saat di perjalanan, Brand sampai mengatakan pada anggota CIA bahwa ada yang tidak beres di jalan tersebut. Dan tiba-tiba mereka pun dihadang oleh mobil lain dan terjadilah aksi tembak-menembak. Berpindah kepada Kolonel Zero yang terus menyelidiki informasi. Kali ini Zero bertemu dengan seorang bapak-bapak. Ia adalah salah satu politisi yang hadir pada saat kejadian penembakan Bruno Diaz. Serta ia juga adalah CEO perusahaan besar farmasi. Setelah kejadian tembak-menembak tadi, Brand berhasil lolos dan ia pun menuju ke sebuah mobil untuk dicurinya. Tetapi aksinya hampir digagalkan oleh dua orang petugas. Namun dengan kecerdikan yang Brand miliki, ia mampu melewatinya. Keesokan harinya terlihat Zero sedang santai di sebuah perusahaan untuk melanjutkan investigasinya. Di sana ia bertemu pria dengan ketinggian 30 hasta yang bernama Ponic. Ia adalah kepala keamanan perusahaan tersebut. Tujuan Zero di sini untuk bertemu seseorang yang lain, namun di sini yang ingin ditemui Zero tidak ada di sini. Is that correct? Yeah, of course. That is protocol. You see, I have reason to believe.
Setelah itu, Zero menuju ke rumah sakit untuk bertemu seorang mafia yang selamat saat terjadi kekacauan. Namun di sana dokter mencoba menghalangi Zero untuk membangunkan si mafia tersebut karena ia baru saja dioperasi. Tapi dengan sedikit ancaman Zero, dokter pun takut. Di sana Zero menanyakan siapa yang telah menyewa dia, tapi mafia tersebut tidak mengetahuinya. Namun ia mengaku sempat mendengar suara helikopter pada saat orang tersebut menelponnya. European, a sound. Come on, give me something. Give me something. Male, female, American. You can't go twice. I couldn't hear me coffee. I don't. Di malam harinya, Brian bertemu dengan ayahnya yang bernama Thomas, serta berbincang-bincang sembari abok. Sekadar informasi, Thomas ayahnya Brian ini dulunya juga seorang anggota militer dan juga penembak jitu. Sebelum pensiun, Thomas pun bercerita pada Brian pernah mendapatkan misi di Vietnam untuk membunuh seseorang yang terkenal. Di sana Thomas bersama rekannya yang pernah menyebut kata-kata Audi Pide Tace. Namun itu adalah bahasa Latin yang sampai sekarang ia pun tidak mengetahuinya. Di sisi lain, Zero mulai kembali mencari informasi tambahan di sebuah gedung. Sekaligus gedung itu adalah tempat kejadian penembakan Bruno Diaz. Di sana ia menemukan sebuah foto, lalu mengirimkannya ke Clover. Ternyata orang yang dalam foto tersebut sangat mirip dengan pria bertinggi 30 hasta tadi, atau Symphonic. It appears that this is but he died in the line of duty 5 years ago. Lalu Zero pun menemui seseorang yang tadi tidak ada saat di perusahaan. Zero langsung menanyakan keberadaan Ponic dan perihal pembunuhan Bruno Diaz. Di sini terungkap bahwa Ponic alias pria bertinggi 30 hasta tersebut melakukan ini semua demi mendapatkan uang yang lumayan besar agar tidak ada saingan dalam bisnisnya. Ketahuan sih ya. This crazy plan. Okay, okay. Really? Anyone in accounting that knows what they're doing. I was setting up the offshore account. Pagi harinya nampak terlihat sekelompok anggota khusus untuk menangkap Brian atas perintah kepala CIA di kediaman ayahnya Brian untuk menangkap mereka berdua. Tapi di sana Brian dan ayahnya tengah menyadari kedatangan mereka di CCTV. Brian pun disuruh ayahnya untuk kabur menggunakan jalan rahasia. Tiba-tiba Zero menelpon pada kepala CIA untuk tidak menyerang Brian dan ayahnya karena pelaku yang sesungguhnya ialah Pony. This is just to make money on the merger with. He'll confess to everything. Saat petugas ingin mundur, tiba-tiba ada seseorang yang membidik dari jauh yang membuat situasi semakin kacau. Melihat kejadian itu, kepala CIA semakin kesal pada Zero karena ia berpikir Brian lah yang melakukan itu. Dengan sedikit taktik dan bakat yang tersembunyi di dalam tubuh Brian dan Thomas, mereka pun menemukan keberadaan orang yang menembak tiba-tiba tadi tersebut. Ternyata pelakunya adalah wanita bermotor yang di awal film tadi. Di sana mereka pun melakukan pertarungan. Hingga akhirnya ayah Brian berhasil mendorongkan sniper pada wanita tersebut dan mereka berhasil menangkapnya. Wanita tersebut bernama Lady Death. Ia adalah salah satu wanita yang sangat terlatih dan dari kecil dia hidup di lingkungan kriminal bersama geng Yakuza yang berasal dari Jepang. Ia juga sengaja disewa oleh Ponic, si pria bertinggi 30 hasta tersebut, untuk melakukan aksi kriminal penembakan Bruno Diaz dan mencoba membunuh Brian. Di sisi lain, Zero ke tempat kediaman Ponic untuk mencari informasi lagi. Namun ia tidak ada, dan Zero pun berusaha masuk dengan cara memecahkan kaca pintu rumah. Saat di dalam, Zero mencari sesuatu yang ia cari untuk sebagai bukti-bukti. Dan akhirnya, ia pun berhasil menemukan sebuah kotak yang berisi paspor Brian, dan juga tiket yang sudah digunakan oleh Ponic. That kid. Clever. Okay. Lalu Zero pun menuju ke sebuah pulau sesuai petunjuk tiket yang ditemukannya tadi. More islands and boats, see. That one for sure. Private residence, big. It's clockwork. Good. How about 3 and 6:30 p.m. Which I... Saat di kantor CIA, Brian nampak terlihat sudah dibebaskan akan tuduhan penembakan Bruno Diaz karena sudah terbongkar yang melakukan itu semua adalah wanita tadi.
Akhirnya mereka pun mulai menyusun rencana untuk menangkap Phoenix dengan cara si Brand telah ditangkap oleh Lady Death dan menyerahkan diri pada Phoenix. Dan Lady Death langsung menelpon Phoenix dan mengatakan bahwa ia telah menangkap Brand dan siap OTW ke kediaman Phoenix. Lalu ayahnya Brand ingin bertugas menjadi penyniper jika nantinya Brand disekap oleh Phoenix. Ayahnya akan menembak dari jarak jauh. And where you're wanted on 3 counts of first-degree murder. I want full immunity. Di sisi lain, Zero yang telah sampai ke rumah Phoenix mulai masuk ke dalam. Tiba-tiba Phoenix menyerang Zero dari arah yang tidak disangka. Di sini Zero kalah dalam pertarungan dan ia pun hampir is dead. Son of a... Namun seketika Bapak Donald memerintahkan Phoenix untuk tidak membunuhnya. Di sini kita tahu bahwa Phoenix adalah tangan kanan tangan kanan dari Bapak Donald. Lebih jelasnya, ini semua adalah ulah Donald untuk melancarkan bisnisnya agar supaya tidak ada saingan dalam bisnis. Maka dari itu Donald harus membunuh dia sebagai pesaingnya. Intinya bisnis, uang lah anjing. Di tempat lain, Thomas ayahnya Brand siap siaga menjadi tukang sniper dan Zero yang sudah kalah dalam pertarungan disekap oleh Phoenix. Tiba-tiba alarm bell pun berbunyi. Itu menandakan bahwa kedatangan Lady Death dan Brand telah tiba. Setelah masuk ke dalam rumah, Lady Death pun ditembak oleh si Phoenix dan suasana pun semakin kacau. Brand pun disandra oleh Phoenix. Di sisi lain, Thomas harus melepaskan tembakannya dari jarak jauh. Tapi sepertinya ia sangat kebingungan karena Phoenix sangat dekat dengan Brand dan ia pun harus menembakkan dengan jarak yang lumayan jauh. Saat Thomas kehilangan harapan dan sempat ingin menyerah, tiba-tiba Brand mengatakan lewat mikrofon yang tersambung dengan ayahnya, Audi Pide Tace. Mendengar kata-kata tersebut, Thomas pun merasa percaya diri dan jiwa-jiwa penembakannya pun semakin menggelora. Saat tembakan mulai dilepas, akhirnya langsung mengenai tepat kepala Phoenix. Dan headshot. All right, let's wrap this up. Dan akhirnya Donald pun ditangkap. Setelah melakukan tugasnya, Thomas pun memeluk Brand sambil mengatakan itu adalah tugas tersulit yang pernah ia lakukan. Di akhir film diperlihatkan Lady Death sedang mengobrol dengan Zero dan saling berkenalan. Dan film pun tamat. Sedikit penjelasan kenapa si Brand yang diincar oleh Phoenix. Karena dulunya Phoenix ini sangat iri atas kemampuan yang dimiliki oleh si Brand pada masa lalu. Jadi waktu dulu mereka adalah rekan kerja yang ditugaskan di Afghanistan. Ya tidak heranlah orang-orang ini akan selalu ada di kehidupan setiap orang, apalagi di dunia nyata. Bagi kalian yang ingin menonton fullnya, lebih baik lihat dulu film pertamanya, karena yang saya rangkum ini adalah kelanjutan pertama dan kedua. Ini adalah seri terakhir soalnya, supaya kalian lebih tahu aja gitu detailnya dan nyusun, tapi terserah sih. Pesan dari film ini adalah setiap orang mempunyai kehidupan masing-masing, dan di balik kehidupan itu selalu ada orang-orang yang iri pada pencapaian kita, entah itu orang lain, orang baru kenal, ataupun orang terdekat. Nikmatilah hidupmu sebaik mungkin, hiraukan orang-orang yang tidak suka padamu. Saya Riz beserta alat-alat pengedit mohon undur diri dan sampai jumpa.